Sekarang kalau dia misalnya memakai musik untuk alasannya hidayah, kan ada orang dapat hidayah, ini kesalahan lain ini. Kesalahan lain. Kalau dia seorang dai, itu salah berpikir. Tidak boleh seorang itu mengatakan, oh ini si fulan kan, lihat dia, sudah bertobat dia. Karena saya perdengarkan musik, dia bertobat. Ya kan? Tidak boleh, itu sama seperti begini. Anak-anak itu dianjurkan atau tidak punya anak-anak? Umat Islam ini dengan umatnya yang banyak, Nabi gembira atau tidak? Gembira. Karena itu Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud dan wadud fa inni mukathirun bikumul ummah. Nikahilah para perempuan yang bisa banyak melahirkan, perempuan yang penyayang, sebab saya berbangga dengan umatku yang banyak. Tiba-tiba dia punya anak. Punya anak. Nah ini Nabi kan bangga. Pak, Bapak sudah menikah atau belum? Enggak, itu zina. Tapi kan yang penting punya anak. Gimana? Benar atau tidak? Nggak bisa. Oh hasilnya kan ada anak. Nabi bergembira. Nggak usah tanya caranya kayak gimana. Yang penting ada anak dulu. Nah, ini tidak benar cara ini. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini saya akan jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan al-ghina wal musika ini, ya, nyanyian dan musik ini. Baik, dari ayat yang pertama dulu. Ayat di surah Luqman. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha khuzwa ulaika lahum adzabun muhin. Baik, di antara manusia ada yang membeli ucapan sia-sia, lahwal hadith. Ini yang kita akan dengarkan nanti tafsirnya. Liyudilla an sabilillah. Lamnya di situ bukan artinya lit ta'lil, tapi itu lam dalam bahasa Arab namanya lil akibah. Ya kalau dia dengar musik, dia membeli alat musik, gina, akibatnya dia akan tersesat dari jalan Allah. Akan tersesat dari apa? Jalan Allah. Makanya jangan ada yang bilang ya, oh saya bermusik ini bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, tapi mengajak manusia kepada jalan Allah. Pernah dengar begitu? Makanya dia bilang nada dan dakwah kan? Ya. Itu tidak ada hubungannya. Apa hubungannya dakwah di masuk ke situ? Pakai musik untuk berdakwah. Ya, dakwah itu harus dengan cara yang benar, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya tidak mungkin berakibat orang dikatakan itu jalan dakwah, karena di ayat dikatakan liyudilla an sabilillah. Akibatnya dia akan menyesatkan, tersesat dari jalan Allah. Itu akibat dari musik tersebut. Ini Al-Quran loh yang bicara. Al-Quran yang berbicara. Jelas ya? Tidak boleh suara itu dengan niatnya dianggap, oh ini bagus semuanya. Sekarang kalau saya tanya, antum ya, antum dari awal masjid ke belakang, jalan. Dari belakang ke depan lagi jalan. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Tapi kalau antum tanya ke saya, dia jalan seperti itu dengan niat tawaf, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Pada saat kebiasaan, adat, itu nggak ada masalah, hubungannya. Hal yang biasa, lumrah, asalnya segala sesuatu boleh, kan begitu. Tapi kalau sudah dipakai ke makna agama, harus tanya dalilnya apa. Karena itu jangan ada yang bilang, oh musik asalnya adalah halal, muamalah, ibahah, asalnya boleh. Jelas ya? Oke, kaidah itu benar. Tapi musik nggak berada di situ. Dia sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tegas mengharamkan, itu satu. Andai kata tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu juga nggak boleh dipakai. Kenapa? Tadi saya kasih contoh, kalau antum kayak gitu tadi boleh atau tidak antum ibadah? Kan nggak boleh.
Dan itu banyak contohnya kalau dibahas di pembahasan fikih. Banyak contohnya. Antum berdiri di terik matahari di situ. Boleh berdiri di bawah terik matahari? Hah? Boleh. Tapi kenapa ada orang yang berdiri di bawah terik matahari? Nabi bilang suruh dia berteduh. Suruh dia berteduh. Karena dia berniat bernadar ketaatan berdiri di bawah apa? Terik matahari. Berpuasa, Nabi suruh dia berteduh, suruh dia berbuka. Sebab itu menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Itu ada di dalam petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekarang kalau dia misalnya memakai musik untuk alasannya hidayah, kan ada orang dapat hidayah. Ini kesalahan lain ini. Kesalahan lain. Kalau dia seorang dai, itu salah berpikir. Tidak boleh seorang itu mengatakan, oh ini si fulan kan, lihat dia, sudah bertobat dia. Karena saya perdengarkan musik, dia bertobat. Ya kan? Tidak boleh, itu sama seperti begini. Anak-anak itu dianjurkan atau tidak punya anak-anak? Umat Islam ini dengan umatnya yang banyak, Nabi gembira atau tidak? Gembira. Karena itu Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud dan wadud fa inni mukathirun bikumul ummah. Nikahilah para perempuan yang bisa banyak melahirkan, perempuan yang penyayang, sebab saya berbangga dengan umatku yang banyak. Tiba-tiba dia punya anak. Punya anak. Nah ini Nabi kan bangga. Pak, Bapak sudah menikah atau belum? Enggak, itu zina. Tapi kan yang penting punya anak. Gimana? Benar atau tidak? Nggak bisa. Oh hasilnya kan ada anak. Nabi bergembira. Nggak usah tanya caranya kayak gimana. Yang penting ada anak dulu. Nah, ini tidak benar cara ini. Jelas ya? Baik. Ini hal-hal di dalam syariat itu jelas. Ya. Ya kalau terjadi perkara-perkara di luar dari kaidah tersebut, kita tidak tahu ada orang-orang kafir itu diberi oleh Allah. Ketika dia kafir, semakin diberi dunia. Apa artinya dia benar? Tidak. Kadang dunia itu membuat dia istidraj. Akhirnya semakin larut di dalam kesesatan. Begitu dia dibinasakan, tidak bisa keluar lagi. Ada sebagian manusia seperti itu. Diberi untuknya istidraj. Istidraj supaya dia semakin sesat di atas jalan yang buruk. Naudzubillah. Baik. Maka di sini wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Ini Ibnu Mas'ud bersumpah. Lahwal hadith di sini kata Ibnu Mas'ud innahul gina. Dia adalah gina. Di sebagian riwayat al-gina walladzi la ilaha illahu. Itu adalah gina nyanyian. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nazalat fil gina wa ashbahihi. Turun tentang gina dan semisal dengannya. Ayat ini. Itu juga dari Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan ini 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menafsirkan dengan tafsir itu di ayat ini seperti penafsiran mereka, dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan tafsir sahabat, ini perhatikan ya, tafsir sahabat bagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadith dan ditakrir oleh banyak ulama di buku-buku mustalah, bahwa tafsirnya sahabat itu memiliki hukum hadits marfu. Sebab tidak mungkin sahabat itu menafsirkan dari kantongnya sendiri. Pasti diambil dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersumpah di sini. Beliau bersumpah bahwa lahwal hadits adalah apa? Al-gina. Tidak diketahui ada sahabat yang memiliki mereka. Demikian pula dari para tabi'in. Iya. Mujahid, Ikrimah, Makhul, Ibrahim an-Nakhai, Atha al-Khurasani, Al-Hasan al-Basri, Said bin Jubair, Kutabah bin Di'ama, Maimun bin Mihran, Habib bin Abi Thabit, Amr bin Shu'aib, Abdul Malik bin Jurayj, Said bin Musayyab. 13 orang tabi'in. Menafsirkan dengan penafsiran yang apa? Yang sama. Jelas? Ada yang meragukan makna ayat? Tidak ada yang meragukan makna ayat ini. Bahwa itu adalah al-gina. Itu adalah al-gina. Jadi itu memahami makna-makna ayat itu harus ada penafsiran dari para as-salaf.
Iya. Jadi bukan ranah kita berbicara seenaknya saya. Qalahun dalam bahasa Arab artinya begini dan begini. Tidak ada masalah, terangkan dalam bahasa Arab. Tapi itu tidak bertentangan dengan tafsirnya siapa? Tafsirnya para salaf. Sebab itu juga bagian dari kata lahu secara bahasa. Iya. Baik. Ada yang menafsirkan selain daripada itu. Tidak ada masalah. Itu tambahan. Tetapi tidak ada yang menyelisih penafsiran mereka yang menafsirkan al-ghina. Ada yang menafsirkannya dengan kesyirikan. Ya, ada yang menafsirkannya dengan hal yang yang melalaikan, semua hal yang melalaikan. Karena diambil konteks ayatnya dari kata lahu. Ya, dan itu tidak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan para ulama yang menafsirkannya dengan al-ghina. Baik. Tapi perhatikan ya pada ayat ini. Ini harus kita dalami ya. Kalau dia di antara manusia ada yang membeli nyanyian ini, akibatnya dia tersesat di jalan Allah tanpa ilmu. Itu bahaya. Nas Al-Quran. Itu menjadi sumber kesesatan. Makanya tadi disebut mengurangi akal. Daya tangkapnya menjadi berkurang. Karena itu banyak orang-orang yang dia cerdas, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kam min dakiyin laysa bizaki. Betapa banyak orang yang cerdas tetapi tidak suci, tidak bersih. Karena cara berpikirnya sudah dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Dikotori dengan hal-hal yang seperti ini. Ini mengurangi dari akalnya. Menyebabkan dia tidak ada timbangan. Tidak ada timbangan. Iya. Wa yattaqidahu huzwa. Dia jadikan itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Untuknya siksaan yang menghinakan. Jadi ini bukan sembarangan ya dari ancaman-ancaman pada ayat. Ayat yang kedua. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada iblis yang terlaknat. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa la ya'iduhum asy-syaitanu wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Iya. Wahai iblis, ambillah. Kumpulkan siapa yang kamu mampu. Iya. Ajak bisautika dengan suaramu. Ya, disautika di sini ini ditafsirkan oleh Mujahid, imam ahli tafsir, bahwa itu adalah al-ghina. Itu adalah apa? Al-ghina. Jadi suara iblis ditafsirkan dengan apa? Ghina. Iya. Kata beliau al-ghina wal mazamir wal lahu wal batil. Al-ghina, mazamir, suruling-suruling, wal lahu, kesia-siaan, wal batil, dan kebatilan. Kata Ad-Dhahhak ibn Muzahim, wa sautul mizmar, bisautika dengan suaramu itu suara seruling. Kata Al-Hasan Al-Basri, ad-duf wal mizmar, rebana dan seruling. Rebana dan seruling. Iya. Perhatikan ya, bahasa-bahasa para salaf. Jelas mereka menafsirkan. Sebab mereka menerangkan makna ayat. Menerangkan makna ayat. Baik. Jadi ini ditafsirkan oleh banyak salaf dengan al-ghina. Dan ghina ini dari suaranya yang paling besar di dalam menyesatkan manusia. Baik, kemudian ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di akhir surah An-Najm. Apa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Iya. Wa antum samidun, kata Ibnu Abbas di sini artinya huwal ghina. Artinya ghina. Sebab mereka ini orang-orang kafirin, kalau mereka mendengar Al-Quran, mereka menyanyi-nyanyi dan bermain-main. Nggak mau dia dengarkan Al-Quran itu. Iya. Samidun ini bahasa ghina, di bahasanya kabilah Himyar. Kabilah Himyar dari penduduk Yaman. Dari penduduk Yaman. Dan ini menunjukkan luasnya ya pengetahuan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik.
Kemudian ayat yang keempat, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ini saya sudah bacakan tadi ya ayatnya dari surah Al-Anfal di ayat ke-35. Jadi muka artinya apa tadi? Muka bersiul. Ya, tasdiyah artinya apa tadi? Tepuk tangan. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin pada seruling mereka, pada gendang mereka, jadi dia menepuknya, bersiul pada serulingnya, ya. Nah, itu semuanya terkait dengan musik. Baik. Al-ghina. Kemudian yang kelima, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di surah Al-Mu'minun. Juga ayat di surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu kita sudah sebutkan penafsirannya Mujahid bin Jabir, Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Ali bin Abi Talib. Ini putra Ali bin Abi Talib, saudara Al-Hasan dan Al-Husain, tapi lain ibu, beda ibunya. Beliau ini menafsirkan ayat dengan al-ghina. Iya, tidak menyaksikan az-zur artinya menyaksikan al-ghina. Baik, nah ingat di ayat ini ketika di awal ayat dikatakan walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Perhatikan ya, sifat orang-orang yang beriman. Sebab di akhir menyebut orang yang beriman dikatakan ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang beriman itu subhanallah ya, ketika dia tahu itu jalan untuk dia mendapatkan surga, dia rela untuk meninggalkannya. Itu lagu adalah ghina di antara penafsiran para ulama ahli tafsir. Yaitu bagian dari lagu, mereka tinggalkan. Baik. Kemudian dari ayat juga di surah Al-Isra ayat 81, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Iya. Jadi al-batil itu lawannya apa al-batil? Al-haq, cuma ada dua, al-haq atau apa? Al-batil. Maka ghina itu telah ditetapkan oleh Ibnu Abbas bahwa dia masuk ke dalam kebatilan. Karena itu ini dari fikihnya Imam Malik ya. Ibnu Qasim pernah bertanya kepada Imam Malik tentang hukum al-ghina. Nyanyian ini. Kata Imam Malik, Allah Ta'ala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tasrafun." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Bagaimana kalian dipalingkan dari kebenaran? Kata Imam Malik, saya mau tanya, ghina itu kebenaran? Tidak ada yang akan jawab itu kebenaran. Berarti masuknya kemana? Kepada kesesatan atau kebatilan. Nah, itu subhanallah ya, dari fikih Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini, beliau itu disebut ya oleh saudara perempuannya, kalau masuk ke rumah tidak ada kerjanya kecuali dia pegang mushaf. Maka Imam Malik itu terkenal dengan ketajaman pendalilan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu disebutkan banyak hal dari Imam Malik semakna dengan hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kemudian dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, nampak sekali ya bagaimana tafsir dari para sahabat, para a'immah, dari tabi'in. Mereka terangkan ayat-ayat itu yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah al-ghina. Baik, dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang populer adalah hadits riwayat Al-Bukhari. Radhiyallahu rahimahullah. Dan dengan sanad beliau
pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bicara masalah sanad di sini ya. Saya di posisi menjelaskan tentang hukum musiknya. Ya, dan saya juga tidak membahas di sini tentang kekeliruan orang yang melemahkan hadits ini. Oke, selamat datang Karena itu pembicaraan di bidang apa? Baiklah, di bidang ilmu hadits. Kalian yang belum subscribe channel ini, teman-teman, Baik. lihat dashboard. Dan saya akan terangkan di sini dari ucapan-ucapan Teman. para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan makna dari hadits. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku sekelompok kaum yang dikatakan aqwam, beberapa kaum itu akan ada mereka menghalalkan al-hira, zina, wal harir, sutra, wal khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik, wal ma'azif. Jadi itu 4. Ya, kalau dikatakan akan ada yang menghalalkan, berarti itu tadinya apa? Haram, itu jelas. Terus yang kedua, di sini alat-alat musik digandengkan dengan zina, sutra, dan khamar. Saya mau tanya, 3 ini ada yang meragukan keharamannya? Hah? Tidak ada. Ini alat musik diikutkan ke situ. Karena itu akan datang nanti penyebutan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat tentang haramnya alat-alat musik. Jelas ya? Baik. Kemudian datang di dalam riwayat yang lain di Sunan Ibnu Majah dengan lafaz la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bi ghairi ismiha wa yuzafu ala ru'usihim bil ma'azib wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul ard wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kata beliau, sungguh akan ada sekelompok manusia dari umatku yang akan minum khamar, tapi dia namakan selain daripada namanya. Minuman keras, tapi tidak ada yang bilang minuman keras. Hah? Ada minuman lain sudah dicampur dengan apa? Minuman keras di dalamnya. Ya, ada minuman kerasnya. Kadang disebut anggur, kadang disebut sari buah, kadang disebut beras kencur, kadang disebut macam-macam namanya. Tidak disebut dengan nama apa? Al-khamar. Itu akan ada. Baik. Kemudian akan dikumandangkan di atas kepala mereka alat-alat musik dan penyanyi, para penyanyi. Kemudian Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka akan ada yang dijadikan kera-kera dan babi-babi. Dirubah wujudnya. Iya. Ini bahaya besar ya dari adanya kemungkaran dan kemaksiatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga. Ini di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadfan. Akan terjadi tengah umatku khasfan. Ada yang ditenggelamkan ke bumi. Wa maskhan, ada yang dirubah menjadi hewan-hewan. Wa qadfan, ada yang dilempar dengan bebatuan. Iya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka bersyahadat la ilaha illallah. Faqala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Idza dhaharatil ma'azif wal khumuru wa nubsul harir. Apabila tampak alat-alat musik, khamar-khamar, dan memakai sutra-sutra. Al-ma'azif ini jamak dari mi'zafah. Jamak dari apa? Mi'zafah. Iya. Dan itu tidak ada silang pendapat di dalam penafsiran bahwa ma'azif itu artinya alatul mahali, alatul malahi, watar. Dia alat-alat musik. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama ahli bahasa maupun di tengah para ulama Islam. Iya. Di tengah para ulama Islam. Baik. Jadi ini hadits-hadits tegas sekali ya, yang menunjukkan tentang keharamannya musik ini. Jadi nas tegas, tarikh, tidak bisa ditakwil, yang menunjukkan pengharaman alat-alat musik, gina, dan musik itu sendiri. Baik.
Kemudian di antara hadits juga adalah hadits riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummah qasfun wa maskhun wa qadfun." Di tengah umat ini akan terjadi qasfun wa maskhun wa qadfun. Itu sama tadi ya, 3. Kapan itu? Idza dhaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila tampak para penyanyi-penyanyi, alat-alat musik, dan diminum khamar-khamar. Diminum khamar-khamar. Dan ini sangat mengkhawatirkan sekali ya. Sangat mengkhawatirkan. Baik. Ini kayaknya sudah masuk waktu duhur ya. Iya. Saya tadi sebutkan tentang suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah seruling ketika mendapat nikmat dan meratap ketika kena musibah. Kita juga sebutkan dari riwayat-riwayat, dan di sini ada belasan riwayat dari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang haramnya musik tersebut. Ya, andai kata hal tersebut mendekat ya, ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Anggap seperti itu ya, ada bagusnya dan ada tidak bagusnya. Maka dekat-dekat kepada hal yang tidak bagus, bercampur baur seperti itu. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Dia masuk atau dia hindari? Dia hindari. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataba ibnu Adam, kutiba ibnu Adam nasibuhu minaz zina." Setiap anak Adam itu dicatat bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika mahala. Pasti dia dapat, tidak bisa dihindari. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, lisan zinanya berbicara, tangan zinanya menggenggam, ya, kaki zinanya berjalan, hati berkehendak dan berangan-angan, yang membenarkan kemaluannya atau yang mendustakannya. Jelas ya? Maka itu dihitung bagian darinya. Iya. Karena itulah harus diketahui dari bahasa yang telah disebut oleh Ibnu Qayyim dari nama zina itu, bahwa musik ini pengantar kepada zina. Sebab ini kotak posnya yang mengantar kepada zina tersebut. Baik.